Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-57. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Arok tidak menjawab. Ia sudah sedemikian lelahnya, sehingga segera ia ingin kembali ke biliknya, menjatuhkan diri dan kalau mungkin tidur. Karena itu dibiarkannya kuda sempana melepaskan perasaannya tanpa diganggunya. Namun kuda sempana menjadi jengkel karenanya, seakan-akan Ken Arok itu telah tidak mengacuhkannya. Karena itu maka ia berkata lebih keras. Hei, adik Ken Arok, bukankah aku berkata sebenarnya? Bukankah aku harus menepati keputusannya menghukum Witantra di alun-alun? Itu terserah kepada aku, sahut Ken Arok yang menjadi semakin jemu mendengar kata-kata kuda sempana. Tetapi adalah tidak bijaksana dan menurunkan kewibawaannya apabila seorang Aku mencabut keputusan tanpa alasan. Aku sudah mengucapkan perintah untuk menggantung Witantra karena menentang perintah Aku dalam saat yang sulit. Itu adalah suatu pemberontakan, dan hukuman bagi seorang pemberontak adalah hukum gantung di alun-alun. Kenapa tiba-tiba Aku mengubah keputusan itu hanya dengan memarahinya? Itu tidak adil. Itu tidak adil. Ken Arok masih duduk terkantuk-kantuk di atas punggung kudanya, tetapi ia tidak dapat meninggalkan kuda sempana. Ia tidak mau menyinggung perasaannya, tetapi kata-katanya semakin lama semakin menjemukan, sehingga kemudian dengan suara parau ia menjawab, Kakang, sebaiknya pertanyaan itu Kakang sampaikan saja kepada Aku, tidak kepadaku. Kuda sempana memandang Ken Arok seperti hendak ditelannya bulat-bulat. Dengan wajah tegang ia berkata, Hei, adik Ken Arok, apakah sebenarnya yang telah kalian bicarakan sehingga Aku membatalkan hukumannya? Itulah, Aku marah kepada kami dan tanpa kami duga-duga Aku telah membatalkan hukumannya. Bohong, bentak kuda sempana. Kalian mesti membuat rencana-rencana yang lain yang memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk melepaskan kalian dari hukuman. Ken Arok mengangkat alisnya tinggi-tinggi, pelupuk matanya hampir-hampir tak dapat lagi ditariknya. Sekali ia menguap dan telapak tangannya menutup mulutnya yang terbuka itu. Dengan malasnya ia menjawab, Kakang, bertanyalah kepada Kakang Witantra. Hari ini telah terlampau malam untuk berbicara. Biarlah aku beristirahat. Bukankah sebentar lagi kami sudah dibangunkan oleh Koko Ayam? Marilah kita pergunakan kesempatan yang tinggal sesaat ini sebaik-baiknya. Aku juga belum beristirahat, tetapi aku tidak lelah. Aku tidak mengantuk. Dan aku akan berbicara sampai aku mendapatkan penjelasan yang memuaskan. Silahkan Kakang. Kalau Kakang tidak mengantuk, kalau Kakang tidak lelah, dan kalau Kakang mau bangun sampai fajar, silahkan. Tetapi aku lelah dan mengantuk. Aku ingin beristirahat. Tidak, sebelum kau menjelaskan apa yang telah kalian bicarakan. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Di langit dilihatnya bintang berhamburan. Sekali-kali kelelawar terbang di atas kepalanya.
kelelawar yang sedang mencari mangsanya. Ketika dilihatnya beberapa kelelawar yang berterbangan itu, Ken Arok tersenyum di dalam hati. Ia sendiri tidak tahu kenapa pendeta di Sagenggeng pernah berkata kepadanya bahwa dari kepalanya telah keluar berbondong-bondong kelelawar yang merusak buah jambunya. Lucu, gumam Ken Arok di dalam hatinya. Apakah kepalaku ini sarang kelelawar? Namun Ken Arok terkejut ketika kuda sempana membentaknya. "Hei Adi, kenapa kau berdiam diri?" "Ah," desah Ken Arok. "Aku benar-benar mengantuk. Jawab pertanyaanku ini, kenapa aku membatalkan hukumannya kepada Witantra?" "Hanya akulah yang dapat menjawab. Bertanyalah kepada aku, jangan kepadaku." Kuda sempana menjadi marah mendengar jawaban Ken Arok itu. Karena itu ia melangkah semakin dekat. Dengan dada tengadah ia berkata, "Adi, kau adalah seorang hamba yang belum lama berada di lingkungan istana. Sedang aku, dapatlah dikatakan sejak bayi aku berada di sini. Karena itu jangan mencoba menghina aku." Ken Arok mengerutkan keningnya. Dengan serta-merta ia menjawab, "Tidak Kakang, aku sama sekali tidak menghina. Aku berkata sebenarnya. Karena itu biarkan aku pergi, supaya Kakang tidak tersinggung melihat sikapku. Sebenarnya lah, karena aku tidak dapat mencegah kantukku." Tetapi jawaban Ken Arok itu benar-benar tidak menyenangkan kuda sempana. Karena itu ia berkata pula, "Adi, sekarang turunlah dari kudamu. Beri aku penjelasan. Semakin cepat itu kau lakukan, maka semakin cepat kau dapat beristirahat." Ken Arok memandang kuda sempana dengan penuh keraguan-raguan. Tetapi bukan kewajibannya lah untuk memberitahukan persoalan yang terjadi di istana. Biarlah besok atau kapan saja Witantra yang menemui kuda sempana dan mengatakan persoalan itu. Bukan dirinya, sebab ia tidak mau terlibat semakin jauh. Karena itulah, maka ia menjawab, "Kakang kuda sempana, sekali lagi aku beritahukan, bertanyalah kepada aku Wutumapel atau kepada Kakang Witantra." "Jangan keras kepala," bentak kuda sempana semakin marah. Namun Ken Arok pun menjawab tegas, "Jangan memaksa." Selangkah kuda sempana maju mendekati Ken Arok sambil berkata, "Turunlah, jangan membuat aku marah." "Kau yang membuat aku marah," sahut Ken Arok. "Sebab bukan hanya kuda sempana saja yang dapat menjadi marah." Kuda sempana mengerutkan keningnya, namun hatinya menjadi semakin menyala. Dengan gigi gemertak ia berkata, "Adi Ken Arok, apakah kau membanggakan tanganmu yang mampu membunuh seorang prajurit dengan tangan itu? Jangan sombong karenanya. Kau lihat, aku juga mampu membunuh Wiraprana dengan tanganku. Kau lihat dengan kedua belah matamu yang bulat itu bukan? Nah, sekarang katakan padaku, apa yang kalian bicarakan dengan aku, atau aku terpaksa memaksamu?" Tubuh Ken Arok tiba-tiba menjadi gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa kuda sempana dapat berlaku sekasar itu. Tetapi ia sendiri adalah bekas seorang penyamun, pembunuh, perampok, dan bahkan seorang hantu di padang rumput karautan. Kini ia telah mendapat tuntunan yang dapat mengatur segala gerak dan tingkah lakunya, sehingga kekuatan-kekuatan yang dianugerahkan kepadanya telah dapat disusunnya menjadi suatu kekuatan yang dahsyat.
Karena itu, maka ia sama sekali tidak takut menghadapi kuda sempana seandainya terpaksa ia harus berkelahi. Tetapi kembali ia menjadi ragu-ragu ketika ia hampir saja meloncat dari punggung kudanya. Maka diingatnya kembali kata-kata Aku Tumapel kepada Witantra bahwa ia harus merebut Ken Dedes dengan kekerasan. Bukan untuk dirinya atau untuk Witantra, namun perbuatan itu dilakukan asal saja dapat membebaskan Ken Dedes dari kuda sempana. Karena itu, maka kali ini Ken Arok menjadi bimbang. Kalau sampai dirinya terlibat dalam perkelahian dengan kuda sempana, maka apa yang akan dilakukan oleh Witantra akan menjadi hambar. Mungkin Witantra dan Aku Tunggul Ametung akan marah kepadanya. Karena itu maka biarlah Witantra kelak berhadapan dengan kuda sempana dalam persoalan itu. Ia tidak akan mendahului. Dengan demikian ketika Ken Arok itu melihat kuda sempana selangkah lagi maju, maka dengan serta-merta ditariknya kendali kudanya dan dengan ujung kendali dilecutnya kuda itu. Kuda itu terkejut bukan kepalang. Dengan kerasnya kuda itu meringkik sambil mengangkat kedua kaki depannya. Namun sejenak kemudian kuda itu meloncat dan menghambur ke dalam kelamnya malam. Kuda sempana pun terkejut melihat kuda itu meloncat. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping. Dan dengan marahnya ia melihat kuda itu berlari menjauhinya. Pengecut! Umpatnya, aku sangka kau seorang jantan. Dari kejauhan Ken Arok menjawab, Aku menghindar kali ini Kakang. Kalau kau tidak puas, buatlah persoalan yang lain pada kesempatan yang lain. Aku akan mencoba melayani. Setan, berhenti kalau kau laki-laki. Tetapi Ken Arok telah semakin jauh. Derap kudanya gemeretak di atas batu-batu di jalanan. Semakin lama semakin lambat dan akhirnya lenyap dalam keheningan malam. Pengecut, gumamnya. Kuda sempana itu terkejut ketika ia mendengar gerit pintu di belakangnya. Agaknya penghuninya mencoba melihat apa yang terjadi di jalan. Ketika ia mendengar suara ribut-ribut, ia mencoba mengintip dari lubang-lubang dinding. Namun ketika ia tidak melihat apa-apa, maka terpaksa dibukanya pintu rumahnya. Seberkas sinar pelita yang lemah meluncur dari secercah pintu yang terbuka itu. Namun hanya sebentar, kemudian pintu itu telah tertutup kembali. Kuda sempana mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Kemudian dengan tergesa-gesa ia berjalan ke barak Ken Arok. Ia tidak puas dengan pertemuan yang menyakitkan hati itu. Anak itu akan dicarinya dan dipaksanya untuk berkata. Tetapi kemudian ia menjadi ragu-ragu. Ken Arok berhasil melawan Mahesa Agni dengan sangat baik. Bahkan belum dapat dilihat apakah ia akan dikalahkan. Kuda sempana melihat bahwa dalam perkelahian itu, Mahesa Agni itu telah berusaha melepaskan kekuatan tertinggi yang disimpan dalam dirinya. Mungkin Mahesa Agni menjadi bingung menghadapi persoalan itu. Kalau ia masih tenang, maka aku sangka Ken Arok itu akan dengan mudah dikalahkan. Kalau ia berani melawan aku, maka aku kira ia akan luluh menjadi debu apabila tersentuh kekuatan Aji Kalabama. Kuda sempana itu pun semakin mempercepat langkahnya. Ia hampir tidak sabar lagi ketika tampak olehnya barak Ken Arok yang membujur di belakang sebuah halaman yang luas. Seorang penjaga yang bertugas di pintu gerbang tiba-tiba merundukkan tombaknya sambil bertanya, "Siapa?"
"Minggir, aku pecahkan kepalamu nanti," sahut kuda sempana kasar. "Oh, kau kakang kuda sempana. Apakah Ken Arok sudah pulang?" Penjaga itu mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, "Belum, kakang." "Jangan bohong, kau mau mencoba melindunginya?" Penjaga itu menjadi bingung. Ia tidak tahu persoalan apakah yang sudah terjadi. Karena itu sekali lagi ia menjawab, "Belum, aku tahu pasti. Ken Arok belum kembali ke barak." Kuda sempana mengerutkan keningnya. Ken Arok yang mendahuluinya berkuda itu pasti sudah sampai di sini. Karena itu ia menjadi jengkel mendengar jawaban itu, sehingga sekali lagi ia membentak, "Jangan bohong, atau kau tertidur dalam tugasmu." "Tidak," jawab penjaga itu. "Apa yang tidak?" "Tidak bohong dan tidak tertidur." "Kalau begitu kau sengaja melindunginya. Minggir, biarlah aku cari sendiri anak itu di dalam biliknya." Penjaga itu sudah kenal betul siapakah kuda sempana. Ia adalah anggota yang lebih tua daripadanya. Karena itu maka dibiarkannya kuda sempana itu masuk. Dengan langkah yang panjang-panjang, kuda sempana langsung menuju ke bilik Ken Arok. Dengan serta-merta ditariknya daun pintu lerekan yang terkatup. Ketika pintu itu bergerit, maka terkejutlah 3 orang penghuni bilik itu. Dengan tangkasnya mereka berloncatan dari pembaringan mereka. Tetapi ketika mereka melihat kuda sempana berdiri di muka pintu, maka terdengarlah mereka berdesah dan mengumpat di dalam hati mereka, "Kau mengejutkan kami, kakang," berkata salah seorang daripadanya. Kuda sempana sama sekali tak acuh mendengar perkataan itu. Dengan nanar ditebarkannya pandangan matanya ke segenap sudut ruangan itu. Namun Ken Arok benar tidak ada di dalam biliknya itu. "Siapakah yang kau cari?" bertanya yang lain. "Ken Arok," jawab kuda sempana singkat. "Bukankah Ken Arok pergi bersamamu berburu sejak pagi tadi?" Kuda sempana tidak menjawab, bahkan berpaling kepada orang yang berkata itu pun tidak. Segera ia melangkah meninggalkan bilik itu sambil mengumpat di dalam hatinya, "Kemana anak setan ini pergi?" Tetapi kuda sempana sudah kehilangan nafsu untuk mencarinya. Karena itu maka ia pun segera meninggalkan barak itu untuk kembali ke baraknya sendiri. Namun kepalanya selalu diganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak menentu. Tentang Akuwu Tunggul Ametung, tentang Witantra dan tentang Kendedes. Kalau Akuwu melepaskan perlindungannya kepadanya, maka dikhawatirkan bahwa Mahesa Agni akan segera datang menyusul adiknya. Kuda sempana menggeretakkan giginya. Akuwu itu pun tidak ubahnya seperti hantu-hantu yang berkeliaran di kuburan. Setiap saat ia dapat menerkam dan mencelakakan. Kenapa gadis itu aku biarkan tinggal di dalam istana? Tetapi kuda sempana tidak pergi ke istana. Di regol masih dilihatnya penjaga yang berdiri terkantuk-kantuk. "Hai, kau ngantuk lagi?" "Tidak," sahut penjaga itu. Dan dilihatnya kuda sempana berjalan tergesa-gesa meninggalkan halaman itu. Ketika kuda sempana telah hilang di dalam kegelapan malam, maka barulah penjaga itu teringat bahwa baru saja dilihatnya seekor kuda yang berlari kencang dan membelok di ujung jalan sebelum melampaui penjagaannya. Kalau Ken Arok masih membawa kudanya, maka pasti kuda yang membelok itu tadi, gumam penjaga itu kepada diri sendiri. Dan sebenarnya lah, Ken Arok mengurungkan niatnya kembali ke pondoknya. Ia merasa tidak tenang di dalam barak itu. Menurut perhitungannya,
kuda sempana pasti akan menyusulnya dan mengganggunya lagi, sehingga ia tidak akan sempat untuk beristirahat. Karena itu Ken Arok memacu kudanya ke rumah Witantra. Ia mengharap dapat beristirahat di rumah itu, dan seandainya kuda sempana mencarinya ke sana, biarlah Witantra yang memberinya jawaban. Ketika ia memasuki halaman di rumah Witantra, ternyata Witantra pun baru saja sampai, sebab ia terpaksa menuntun kudanya dan berjalan bersama istri dan pemomong Ken Dedes. Kehadiran Ken Arok itu benar-benar mengejutkannya, tetapi ketika Ken Arok telah menceritakan apa yang terjadi, maka Witantra itu pun tersenyum. Katanya, "Nah, kalau Adi mau tidur, tidurlah meskipun hanya di atas sehelai tikar. Biarlah, aku ingin beristirahat tanpa diganggu oleh siapapun. Karena itu aku berlari kemari." Ken Arok itu pun segera dipersilahkan tidur di ruang tengah. Namun Ken Arok itu berkata, "Biarlah aku tidur di luar, Kakang. Udara terlalu panas." "Di luar terlalu dingin," sahut Witantra. "Tidak, di luar udara segar dan sejuk." Sambil menjinjing sehelai tikar, Ken Arok pergi ke samping rumah. Seperti pada masa-masanya yang telah lampau, segera ia memanjat ke atas gedokan kuda dan tidur dengan nyenyaknya beralaskan tikar dan jerami. Tetapi di dalam rumah itu, Witantra tidak segera dapat memejamkan matanya. Ia sedang membuat gambaran-gambaran tentang usahanya untuk menolong Ken Dedes dari ketakutan dan derita sepanjang umurnya. "Besok aku harus menemui kuda sempana," desisnya, dan dipaksanya dirinya melupakan sejenak apa saja yang akan terjadi. Ketika malam sudah hampir menjelang pagi, barulah Witantra dapat tertidur sesaat. Namun seisi rumah itu pun segera terkejut ketika terdengar derap kaki-kaki kuda memasuki halaman rumah itu. Sebelum mereka menjadi sadar benar, maka terdengarlah ketokan yang keras pada pintu depan. Witantra meloncat dari pembaringannya, namun ia tidak segera beralih membuka pintu rumahnya. Sesaat ia memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ketika ketokan itu masih saja berulang berkali-kali, maka terdengar Witantra bertanya, "Siapa?" "Aku," terdengar jawaban di luar pintu. "Kuda sempana." "Oh," Witantra menarik nafas panjang dan gumamnya di dalam hati. Ternyata anak ini tidak sabar sampai matahari memancar kembali. Perlahan-lahan Witantra pergi ke pintu rumahnya. Istrinya yang terbangun pula, berdiri dengan tegang di muka sentongnya. Ketika Witantra lewat di sampingnya, maka terdengar istrinya berbisik, "Hati-hatilah, Kakang. Anak itu tidak akan apa-apa. Ia belum tahu segenap persoalan yang harus dilakukannya. Kedatangannya pasti hanya didorong oleh kegelisahan yang tak dapat ditundanya." Istrinya tidak menjawab, namun wajahnya masih saja tegang, seperti hatinya yang tegang pula. Di muka pintu Witantra masih bertanya, "Adi kuda sempana, kenapa Adi datang di pagi-pagi buta ini?" "Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, Kakang," jawab kuda sempana. Sesaat kemudian terdengar pintu bergerit terbuka. Di muka pintu berdiri kuda sempana dengan nafas terengah-engah. Dipandanginya wajah Witantra dengan penuh kecurigaan. "Marilah," Witantra mempersilahkan. Kuda sempana menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak, Kakang. Aku hanya ingin tahu, apakah yang Kakang perbincangkan dengan aku bersama Adi Ken Arok?"
Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kenapa Adi tidak menunggu sampai besok siang? Aku tidak tahan. Hatiku seakan-akan selalu diganggu oleh pertemuan kalian." "Kenapa?" bertanya Witantra. Kuda Sempana tidak segera menjawab. Hatinya menjadi berdebar-debar dan kata-katanya seakan-akan tersangkut di kerongkongan. Di samping rumah itu, di atas kandang kuda, Ken Arok mendengar pula kehadiran kuda Sempana. Namun dengan malasnya ia menggeliat dan berusaha untuk tidur kembali. Tetapi percakapan antara Witantra dan kuda Sempana ternyata menarik perhatiannya, sehingga justru ia mencoba menangkap setiap kata yang meluncur dari sela-sela bibir mereka. Sejenak kemudian terdengar kuda Sempana menjawab, "Kakang, pertemuan yang terjadi di istana malam tadi adalah tidak wajar." "Apa yang tidak wajar?" "Aku tidak biasa memanggil seseorang di malam hari apabila tidak terlalu penting." "Ya, memang aku memanggil pada sore hari, namun aku masih harus mandi dan makan dahulu, sehingga aku datang terlambat." "Kalau kakang yang terlambat, tidak mungkin aku akan menerima kakang. Bahkan mungkin kakang telah diusirnya." Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sesaat ia menjadi ragu-ragu apakah ia akan mengatakan apa yang didengarnya dari aku saat itu juga. Tetapi terbersit di dalam hatinya apabila mungkin biarlah ditemuinya saja kuda Sempana pada kesempatan yang lebih baik, tidak di pagi-pagi buta, dan apabila ia tidak sedang dibakar oleh kebingungan. Karena itu maka sekali lagi Witantra itu berkata, "Adik kuda Sempana, duduklah dan marilah kita berbicara dengan tenang. Apabila Adi tidak juga mau duduk, maka setiap pembicaraan pasti akan tergesa-gesa." "Tidak, kakang. Aku hanya perlu sepatah dua patah kata dari kakang. Apakah yang dibicarakan aku malam tadi?" Witantra mengerutkan keningnya sambil menebarkan pandangan matanya ke seluruh halaman. Ia berkata, "Apakah adik kuda Sempana belum mendengarnya dari adik Ken Arok?" Kuda Sempana menggeleng. "Belum," jawabnya. "Kenapa Adi tidak bertanya saja kepadanya?" Anak muda yang bernama kuda Sempana itu mengernyitkan alisnya. Dengan jengkel ia menjawab, "Aku sudah bertanya kepadanya, tetapi ia minta kepadaku untuk menanyakan saja kepada Kakang Witantra." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ia masih mencoba menunggu sampai siang. Katanya, "Baiklah, nanti aku akan datang ke barakmu. Aku akan minta adik Ken Arok menceritakan apa yang telah didengarnya dari aku." "Kenapa nanti? Dan kenapa Ken Arok?" sahut kuda Sempana semakin jengkel. "Ken Arok minta kepadaku untuk menghubungi kakang. Kakang sekarang berkata akan membawa Ken Arok. Apakah aku ini kalian sangka seperti sebuah balok permainan yang dapat dilemparkan ke sana kemari?" "Bukan itu maksudku, Adi. Tetapi kali ini adalah bukan waktu yang tepat untuk berbincang. Biarlah istri dan ibuku tidur sampai fajar. Kedatangan Adi benar-benar mengejutkan mereka. Kalian selalu mementingkan kepentingan diri. Ken Arok juga berkata demikian. Ia ingin segera tidur. Kakang juga hanya berpikir tentang keluarga kakang. Tetapi kakang tidak mau mengerti perasaanku. Semalam aku tidak dapat tidur. Semalam aku selalu diburu oleh kegelisahan. Bukankah itu juga suatu perbuatan yang hanya mementingkan kepentinganmu sendiri? Kalau kita berbuat dengan memperhatikan kepentingan orang lain, maka kau tidak akan datang kemari di pagi buta ini. Kau pasti akan menunggu sampai hari besok." Kuda Sempana terdiam, namun kemudian ia menjawab, "Nah, sekarang aku minta kakang mengatakan
2-3 patah kata saja. Bagaimana sikap aku terhadap gadis itu? Gadis itu menjadi sakit karenanya. Aku bertanya tentang sikap aku terhadap gadis itu. Oh, aku mencoba mengobatinya. Telah dipanggil olehnya seorang dukun yang baik. Bukan itu. Kuda Sempana tiba-tiba membentak. Sikap perasaan aku sebagai laki-laki terhadap perempuan. Witantra menarik alisnya tinggi-tinggi, kemudian katanya, "Kuda Sempana, tinggalkan tempat ini. Kau tahu siapa aku? Perwira prajurit pengawal istana dalam aku. Kau dengar perintah ini, hai pelayan dalam." Telinga kuda Sempana seakan-akan seperti tersentuh api mendengar kata-kata itu. Sesaat ia terpaku, namun giginya gemeretak menekan kemarahan yang melonjak-lonjak di hatinya. Hampir-hampir ia kehilangan pengamatan diri. Sebagai seorang laki-laki yang telah berani melakukan perbuatan yang berbahaya, melarikan seorang gadis, maka apapun yang akan menghalanginya pasti akan diterjangnya. Tetapi kali ini ia berhadapan dengan seorang perwira pengawal istana dalam aku itu. Karena itu ia menjadi ragu-ragu, bukan karena ia takut untuk berkelahi melawannya, tetapi apakah dengan demikian ia tidak melanggar ketentuan sebagai seorang hamba istana. Sejenak kuda Sempana berdiri tegang, dipandanginya mata Witantra yang seakan-akan menyala membakar jantungnya. Namun kemudian pandangan matanya itu terlempar jauh ke sudut halaman. Yang terdengar kemudian adalah suara Witantra, "Tinggalkan tempat ini." Dada kuda Sempana berdebar-debar keras sekali. Selangkah ia surut, namun kemudian jawabnya, "Kakang Witantra, ternyata Kakang tidak mau menolong meringankan perasaanku. Baik, selagi aku terikat pada ketentuan dan peraturan, aku mentaati perintahmu. Tetapi pada suatu ketika, kita akan berdiri di luar garis jabatan kita masing-masing. Dalam kesempatan itu, kita akan bertemu sebagai 2 orang laki-laki. Kali ini kau masih dapat mempergunakan kekuasaanmu untuk mengusir aku. Namun pada saatnya kau akan terbungkam." "Kuda Sempana," geram Witantra, "saat itu tidak akan lama lagi datang, di mana kita akan berhadapan sebagai 2 orang laki-laki tanpa tanda-tanda jabatan masing-masing." Kuda Sempana membelalakkan matanya. Timbullah kecurigaan yang semakin besar di dalam dirinya, sehingga karena itu ia berkata, "Aku tidak sabar lagi menunggu saat itu datang. Pergilah, hardik Witantra. Kau tidak akan menunggu sampai matahari terbenam di hari yang akan datang nanti." Sekali lagi kuda Sempana menggeretakkan giginya. Dipandangnya wajah Witantra sekali lagi. Kemudian cepat-cepat ia memutar tubuhnya dan berjalan tergesa-gesa ke kudanya. Sesaat kemudian terdengarlah langkah kudanya menderu di keremangan fajar yang sudah mulai membayang di timur. Witantra menarik nafas dalam-dalam, ditengadahkan wajahnya, dan dilihatnya bintang pagi berkilauan di tenggara. Cahaya yang kemerah-merahan sudah mulai membayangi langit, dan di kejauhan ayam jantan riuh berkokok bersahutan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.